Good afternoon, everyone. Selamat siang, adik-adik sekalian. Selamat bergabung pada kuliah online Bahasa Inggris 1 untuk pertemuan pertama. Pertemuan pertama yang akan dibahas adalah pendahuluan, penjelasan mengenai CPL, CPMK, dan RPS. Jadi mohon perhatikan bila ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan untuk RPS dan kontrak perkuliahan kita selama 1 semester. Jadi untuk hari ini kita akan berbicara, we will talk about the introduction atau pendahuluan dulu ya. Jadi supaya adik-adik tidak tegang, nanti setelah ini akan saya berikan materi untuk perkuliahan minggu depan. Oke, supaya adik-adik memahami apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah Bahasa Inggris 1 untuk semester 1 di Prodi Humas atau Digital Public Relation. Oke, nama mata kuliahnya adalah Bahasa Inggris 1. Kemudian nama dosen pengampunya adalah saya sendiri, Iputu Eka Suwardana. Jadi titel saya SS Sarjana Sastra, MPhum, Master of Humaniora. Jadi saya sarjananya dari Universitas Udayana, itu sarjana sastra Inggris, kemudian pasca sarjananya atau S2-nya juga di Universitas Udayana, mengambil konsentrasi linguistik murni. Tetap juga bahasa Inggris ya. Untuk jumlah SKS, pada mata kuliah ini adalah 2 SKS. Jadi 1 SKS itu setara dengan 50 menit. Ya. Jadi kalau ada 2 SKS berarti tinggal dikalikan. 50 menit dikalikan 2. Itu untuk offline-nya. Ya. Kalau online-nya ya kita situasionalkan saja. Ya. Itu menurut aturan dari Kemenristek Dikti. Kemudian untuk rumpun mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini adalah mata kuliah umum. Bukan mata kuliah wajib program studi Humas. Ya. Kemudian untuk jumlah perkuliahan dalam 1 semester itu ada 16 kali pertemuan include atau termasuk mata kuliah, termasuk UTS atau middle test dan final test atau tes akhir. Ya. Jadi ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan final atau tes akhir. Ya, middle test dan final testnya. Lalu untuk metode perkuliahannya adalah perkuliahan daring seperti hari ini yang kita lakukan atau online. Kemudian luring atau di luar jaringan atau hybrid. Ya. Dan satu lagi bisa menggunakan video. Seandainya terjadi permasalahan jaringan, jadi video mengajar yang saya berikan itu nanti saya record, lalu saya kirim di grup WA, atau nanti diposting di channel YouTube Universitas Bali Dwipa. Next. Oke. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu CPL. Ya. Jadi CPL di perguruan tinggi itu adalah singkatan atau akronim dari capaian pembelajaran lulusan. Ya, di sini ada 8 CPL. Ya, yang wajib dicapai oleh mahasiswa ketika menyelesaikan mata kuliah Bahasa Inggris 1. Ya, yang pertama itu menguasai pengetahuan tentang fungsi dan manfaat teknologi informasi untuk mendukung pengembangan ilmu bahasa Inggris. Jadi,
kemampuan pengetahuannya atau penguasaan pengetahuannya itu disebut dengan P1. Jadi sampai P2. Untuk yang kedua, menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai pendekatan dalam cabang ilmu, sastra, dan bahasa Inggris yang berorientasi pada kecakapan berkarya. Jadi diharapkan adik-adik cakap berkarya, ya. Jadi pengetahuan bahasa Inggrisnya tidak hanya dalam kemampuan berbicara, tapi berkarya seperti menghasilkan karya tulis, ya. Kemudian yang ketiga, mampu memecahkan masalah kebahasaan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Jadi KK1 itu artinya kemampuan kerja khusus. Ya, jadi kemampuan kerja khusus yang harus dikuasai. Itu kompetensi untuk KK1. Kemudian yang keempat, itu mampu menganalisis ruang lingkup bahasa Inggris dalam domain tertentu. Jadi untuk domain tertentu dalam hal ini adalah kemampuan khusus di level 6. Ya, misal seperti yang akan adik-adik pelajari adalah kemampuan bahasa Inggris dalam ruang lingkup umum. Ya, misalnya dalam situasional di tempat-tempat umum, bagaimana caranya berkomunikasi sesuai dengan kebiasaan, ya, situasi di mana adik berada, misalnya di tempat bekerja atau tempat-tempat umum seperti hotel atau restoran, ya. Kemudian yang kelima, mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovasi dalam pekerjaannya. Jadi keterampilan umum, ya, di level 9, ya. Jadi kerjasama, komunikasi dan inovasi dalam pekerjaan yang nanti atau yang sudah adik-adik geluti. Jadi komunikasi itu penting, ya, apalagi di prodi Humas, ya. Jadi bahasa Inggris adalah sebenarnya induk dari prodi Humas karena bahasa Inggris juga mengajarkan ESP, English for Specific Purpose, dan ada public speaking, ya. Jadi sebenarnya root-nya itu ada di prodi bahasa Inggris. Oke, yang keenam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Ya, walaupun belajar tentang bahasa, apalagi bahasa Inggris yang merupakan bahasa global, tetap juga harus menjaga ketakwaan atau meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Ya, jadi sikap tetap religius, santun dalam berbahasa atau berkomunikasi. Oke, yang ketujuh, menjunjung nilai kemanusiaan. Jadi tadi yang keenam itu sikap level 3, ya. Kemudian untuk menjunjung nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Jadi walaupun sudah pandai berbahasa, sudah fasih berbahasa Inggris, etika dalam berkomunikasi tetap harus dijaga. Ya. Di WA juga lisan tulis, ya. Pak, kan Bapak nyuruh saya dalam berkomunikasi oral aja Pak atau verbal, tidak. Di WA juga harus dijaga komunikasinya. Apalagi adik-adik di prodi Humas. Ya, Humas itu adalah frontier-nya, di garis depan, menyampaikan informasi yang harus beretika, ya, atau menjunjung tinggi nilai moral. Dan yang terakhir adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Ya, walaupun beda culture atau beda budaya dalam pemahaman bahasa, tapi nilai-nilai Pancasila, berkebinekaan global harus tetap dijaga. Ya, itu CPL yang diharapkan dicapai dalam pembelajaran bahasa Inggris 1 ini. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan atau lanjut saja? Lanjut. Tolong Lanjut. di unmute. Gimana Alwen? Lanjut? Apa ada pertanyaan? Ya, Pak. Lanjut saja. Oh, lanjut saja. Lanjut. Oh, lanjut. Lanjut. Oke, nanti terakhir ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Iya, Pak.
Oke, yang ketiga, penjelasan CPMK. Tadi ada CPL, berikutnya yang ketiga ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini ada 4 ya. Jadi poin yang pertama, itu mampu mengaplikasikan pengetahuan bahasa Inggris untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan di masyarakat. Jadi adik-adik diharapkan mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan bahasa Inggris. Tidak hanya untuk diri sendiri atau keluarga, atau bahkan untuk kampus, tapi di masyarakat juga bisa diaplikasikan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Ya, tidak hanya money oriented, tapi juga social oriented. Ya, ketika nanti mungkin adik-adik diminta untuk menjadi volunteer, kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki atau dikuasai bisa nanti diamalkan untuk mungkin adik-adik yang ingin belajar ya bahasa Inggris, atau adik-adik yang kurang beruntung ya ingin belajar. Nah, mungkin nanti adik-adik mau mengamalkan ilmunya, itu diharapkan ya. Kemudian yang kedua, menerapkan teori dasar untuk menganalisis tahap awal mengenai isu kebahasaan dan bahasa Inggris. Jadi adik-adik diharapkan juga bisa menerapkan teori dasar ya dalam mata kuliah ini. Jadi isu-isu kebahasaan dalam bahasa Inggris apa saja ya. Mungkin perkembangan sekarang yang banyak di media online atau medsos, nah nanti itu bisa dianalisis menggunakan teori dasar ya. Kemudian yang ketiga, menuangkan hasil analisis dalam tulisan ilmiah sederhana. Nanti Bapak harapkan at the end of the meeting, at the end of the lecture, you will be able to create or to propose a proposal or an essay about English ya. Jadi tentang bahasa Inggris ya. Satu saja nanti ya, karya ilmiah sederhana atau paper juga boleh ya. Yang keempat, mampu mengkomunikasikan hasil penelitian secara lisan dalam bahasa Inggris. Jadi tadi yang ketiga itu secara tertulis, yang keempat secara lisan atau oral ya. Next. Oke. Ya. Nah, yang keempat, Bapak akan menjelaskan mengenai penjelasan tentang RPS. Apa itu RPS? RPS adalah rencana pembelajaran semester. Jadi bukan rencana perkuliahan semester. Ya, mau dicatat. Jadi bahan kajiannya ini Bapak berikan yang dominan, itu judul bukunya adalah English in Situation. Jadi ini adalah karya dari Ronil. Bukunya diterbitkan oleh Universitas Oxford. Ya, tahun terbitnya 1975. Nanti akan Bapak kirim soft copy-nya di grup. Jadi minggu depan ya, everyone must be ready. Ya, to join, to have the lecture. Ya, jadi minggu depan harus sudah siap. Hari ini kita just the introduction ya. Yang B itu optional ya, optional. Jadi itu komplementer ya, pelengkap saja. Itu buku berjudul Speaking Naturally: Communication Skills in American English. Jadi ini punyanya Cliff Bruce ya dan Brunder. Jadi dua orang ini yang menyusun. Ini terbitan dari Universitas Cambridge ya. Jadi untuk yang kedua, yang B itu nanti silakan adik-adik cari untuk pelengkap ya, komplement. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi perkuliahan ini akan melaksanakan 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali middle test dan 1 kali final test. Berarti pemaparan materi, presentasi, diskusi, kemudian tugas kelompok, tanya jawab itu nanti ada 14 kali ya. Jadi additionalnya ada middle test dan final test. Nah, itu untuk yang ketiga metode perkuliahannya.
Jadi seperti yang sedang kita lakukan, ada online meeting, kita bisa gunakan Zoom, Google Meet, dan Cisco Webex. Jadi yang lebih mudah dari semester lalu, saya terbiasa menggunakan Zoom. Ya, jadi lebih mudah fiturnya digunakan, terutama untuk recordingnya. Kemudian lebih stabil dibanding yang lain. Nah, ini menurut saya. Mungkin nanti ke depan ya kita akan coba aplikasi yang lain. Untuk offline-nya, ini kita akan ya biasa melakukan tatap muka menggunakan whiteboard dan LCD proyektor. Ya. Jadi itu untuk metodenya. Kemudian untuk pelaksanaan perkuliahannya, kita biasa melakukan penjelasan terstruktur seperti saat ini. Kemudian ada presentasi, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan. Nanti penugasannya bisa berupa paper atau esai. Ya, nanti kita situasikan saja. Ya. Nanti untuk pengumpulannya supaya lebih mudah, Bapak akan buatkan Google Classroom, ya, supaya lebih praktis, terutama untuk mahasiswa yang kelas karyawan. Kalau kelas reguler bersedia atau mau join untuk di Google Classroom, ya Bapak juga akan berikan kemudahan. Jadi Bapak tidak mengekang adik-adik untuk mengumpulnya lewat WA pun juga nanti boleh, kalau tidak bisa di Google Classroom. Oke, berikutnya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi bagaimana Pak parameternya, indikator penilaiannya. Nanti kok si A bisa dapat B, Pak? Si B bisa dapat C. Nah, ini dari pengalaman saya beberapa semester, banyak mahasiswa yang ya untuk masalah nilai ini memang sensitif sekali ya. Jadi saya harus betul-betul presisi sekali untuk menilai, terutama di 4 hal yang menunjang komposisi penilaian atau assessment. Jadi bisa dilihat ya di slide-nya. Nah ini, ada 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah tugas, yang ketiga middle test atau tes tengah semester, dan final test atau tes akhir. Jadi untuk kehadiran itu persentase atau proporsinya adalah 10%. Jadi adik-adik wajib hadir, ya kalau full hadirnya itu 10%. Ya. Oke, waktu Bapak lagi sedikit ya untuk yang penggunaan Zoom free-nya. Kemudian untuk tugas itu 15%. Jadi kalau ngumpul tugas semua adik-adik, nah itu 15% poin. Ya. Kemudian untuk middle test itu 25%. Jadi kalau betul semua dalam menjawab semua soal di middle test itu poinnya 25%. Kemudian final test itu poinnya 50%. Jadi kalau adik-adik menyelesaikan final test dengan sempurna, betul semua, jadi proporsinya 50%, totalnya 100%. Ya. Nah, untuk grade-nya, nah itu sudah ada di bawah grading skill-nya. Jadi untuk kurang dari ya 80 sampai 100 itu A predikatnya ya. Kemudian 78 sampai 79 itu B+. 71 sampai 77 itu B. 64 sampai 70 itu C+. 57 sampai 63 itu C, 50 sampai 56 itu D+, 40 sampai 49 itu D, 0 sampai 39 itu E. Berarti dari D sampai E itu sudah dipastikan mengulang di semester berikutnya atau di semester ganjil. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang mengulang. Bapak harapkan mahasiswa dan mahasiswi Prodi Humas excellent semua. Ya, sesuai dengan tagline kampus, kreatif, inovatif, and excellent. Oke, itu dulu dari Bapak. Ada pertanyaan untuk pertemuan pertama hari ini? Silakan.
Bila ada pertanyaan mungkin Vio ya. Vio mungkin mewakili, di unmute dulu. Mungkin Sagung mungkin yang dari tadi senyum, ya ada pertanyaan mungkin. Christian, Yolanda. Ya, silakan ditanyakan. Nanti malu bertanya sesaat di jalan. Ya, yuk, masa prodi Humas tidak berani bertanya. Silakan, ada pertanyaan atau mungkin masih bingung apa yang dimaksud dengan ini. Nanti saya akan kirimkan soft copy-nya untuk bisa dipelajari kontrak perkuliahan kita selama 1 semester. Jadi RPS ini adalah kontrak perkuliahan kita selama 1 semester. Bagaimana deal? Kalau tidak ada pertanyaan berarti deal ya. Untuk penilaian terutama, bagaimana? Ini yang paling ya kalau dibilang sensitif ya sensitif sekali. Selama saya sebagai dosen ya ini yang paling ya perlu kebijakan saya dalam memberikan nilai. Oke, silakan. Oke, Alwen. Silakan Alwen. Tolong di-unmute dulu. Ya, Saya silakan. mau nanya tentang itu, Pak. Yang itu program ulangnya tuh minimal. Kalau nggak mau program ulang itu minimal nilainya berapa? Ya, itu minimal nilainya ya 57. Ya, 57 ya. Itu udah C. Nah, Tapi saya enggak, C. selama sejarah saya mengajar bahasa Inggris, terutama di luar prodi bahasa Inggris, saya tidak sampai tega seperti itu, kecuali mahasiswanya memang ya sudah tidak bisa untuk ditolong atau dibantu. Tapi selama mahasiswa kooperatif, saya tidak akan, paling ya kecil itu B saya ya. Jadi, tapi tidak menjamin ya untuk semester ini. Kalau memang adik-adik semua kooperatif ya saya akan pertimbangkan. Yang penting kooperatif, komunikasinya aktif, jika tidak mengikuti perkuliahan ada izin, ya kita sama-sama ya menjaga jalannya perkuliahan secara kondusif. Itu saja. Ada lagi? Ya, terus kalau untuk absensinya Pak, izinnya itu batasnya berapa kali? Kayak misalnya sakit, Ya, gitu. izin itu 3 kali. Ya, sakit, kemudian upacara, atau ada hal lainnya. Ya, 3 kali maksimal. Ya, 3 kali maksimal. Tapi kalau lebih mungkin, ya namanya manusiawi ya, Bapak tak berani ya, Bapak pun juga tidak akan tahu. Ya mudah-mudahan kita sehat semua, itu nanti bisa dibuatkan surat keterangan dokter. Kalau memang mau lebih. Bapak tidak saklek ya. Manusiawi, Bapak juga tidak akan tahu, mudah-mudahan kita sehat semua. Ya. Ada lagi? Masih Udah, ada itu waktu aja. 4 menit. Ya. Untuk materi, nanti Bapak share di grup ya, untuk materi speakingnya. Jadi Bapak akan ajak adik-adik berbicara secara aktif. Ya, reading drill, speaking drill-nya Bapak akan akselerasi ya, tidak lagi seperti di SMP atau SMA. Bapak ingin komunikasinya aktif. Nanti buku yang Bapak akan berikan akan menuntun adik-adik berbicara dalam bahasa Inggris secara aktif. Mungkin yang sudah menguasai akan lebih enjoy, tapi yang belum akan Bapak tuntun. Jangan takut ya. Bapak tahu wajah-wajah adik-adik ini ya agak cemas sedikit, tidak apa-apa ya. Nanti akan Bapak tuntun ya, tenang. Bapak orangnya gini, telaten menuntun adik-adik. Ya. Ada lagi? Mungkin Fiora, mungkin sebagai Korti, ada pertanyaan? Iya, izin bertanya Pak. Sebenarnya sebelumnya belum ada pemilihan Korti sih dari teman-teman mengenai kehadiran. Jika sebenarnya saya masih bingung antara kelas reguler dan karyawan. Nggak tahu ke depannya kalau saya bisa jalani kelas reguler, saya pilih reguler. Tapi kalau tidak bisa, kemungkinan akan pilih kelas karyawan. Mengenai kehadiran, kita kan kuliahnya online. Bagaimana kalau saya di tempat kerja tidak bisa on cam, Pak? Boleh saya tetap join tapi tidak bisa on cam, tetapi tetap join dan bisa absen di Google Form, Pak?
Apakah itu terhitung hadir atau tidak? Ya, untuk kehadiran yang seperti itu nanti tolong diinfokan ke Bapak. Bapak hitung tetap hadir. Ya, tapi nanti ketika Bapak bertanya atau ada pertanyaan silakan dijawab. Ya. Dipersilahkan untuk tidak on cam-nya, ya. Di-off-kan, Bapak mengerti situasinya karena adik-adik bekerja sambil kuliah. Ada lagi? Bapak berikan Ya, kebijakan. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Ayo, Prodi Humas. Wah, Bapak ingin dengar dari mungkin yang lagi satu, ini yang cantik lagi. Ayo, Sagung mungkin ada pertanyaan. Senyum-senyum aja. Ada? Enggak? Enggak. Oke, Christian. Mungkin Yolanda? Manise yang dari timur, gimana? Senyum-senyum ini. Ayo, ada? Jangan tegang-tegang. Ya, santai aja. Kalau tegang nanti tidak bisa. Sudah absen semua? Sudah ya? Oke. Jadi untuk next week, kita sudah harus ready untuk ke materi, konten atau substansi dari perkuliahan kita di Bahasa Inggris 1. There is no question anymore? No? Oke. Jadi bisa saya akhiri ya? Pak, Ya. untuk next week-nya masih ini ya, masih online ya? Iya, masih online, 1 bulan. Baik, Pak. Ya, jadi nanti akan saya infokan kalau ada perubahan situasional nanti akan saya infokan di grup. Ya, Baik, update saja di WA. Tolong aktif juga ya, jangan dibaca aja. Ya, kalau memang oh Pak saya ini ya cukup kasih tanda aja nggak apa-apa. Ya, oke ada lagi? Cukup ya, oke. Thank you very much for today. See you next week and goodbye. Thank you, Pak. Thank you. Okay, you are welcome. Yeah. Thank